Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zalm Sarif dengan NIM 22090350141 dari kelas Manajemen H. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang objek apa yang ditelaah dalam ilmu manajemen pada landasan ontologis. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu landasan ontologis. Menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas hakikat dan yang ada pada realita baik berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani ataupun abstrak. Nah, pada landasan ontologis tentang objek dalam ilmu manajemen didasarkan pada keyakinan bahwa ada entitas nyata yang menjadi fokus analisis dan interaksi dalam konteks manajerial. Ontologi mengacu pada studi tentang sifat-sifat dasar dari entitas yang ada di dunia nyata dan hubungan antara entitas tersebut. Dalam ilmu manajemen, objek-objek yang menjadi fokus utama adalah entitas-entitas yang terlibat dalam proses manajerial seperti organisasi, individu, kelompok, struktur organisasi, dan lingkungan bisnis. Landasan ontologis ini mencoba untuk mengidentifikasi dan memahami sifat-sifat dasar dan hubungan antara entitas-entitas ini. Adapun beberapa prinsip ontologis yang relevan dalam ilmu manajemen yang meliputi yang pertama, individualitas. Setiap entitas dianggap sebagai individu yang memiliki identitas dan karakteristik yang unik. Misalnya, setiap organisasi dianggap sebagai entitas yang berbeda dengan tujuan, struktur, dan budaya pun yang berbeda. Yang kedua adalah hierarki. Hubungan hierarkis antara entitas-entitas ini diakui dalam konteks manajerial. Misalnya, dalam sebuah organisasi terdapat tingkatan manajerial yang berbeda, mulai dari tingkat eksekutif hingga tingkat operasional. Prinsip yang ketiga yaitu relasi. Ontologi manajemen mengakui adanya relasi antara entitas-entitas ini, misalnya hubungan antara atasan dan bawahan dalam sebuah organisasi atau hubungan antara kelompok kerja yang berbeda. Yang keempat adalah aktivitas. Objek ilmu manajemen seringkali berhubungan dengan aktivitas atau proses tertentu. Contohnya, manajemen operasional melibatkan aktivitas pengelolaan operasi harian dalam sebuah organisasi. Adapun yang kelima, konteks. Setiap objek dan relasi dalam ilmu manajemen memiliki konteks spesifik yang mempengaruhi sifat dan fungsi mereka. Misalnya, lingkungan eksternal seperti pasar, peraturan pemerintah, dan faktor sosial dapat mempengaruhi objek dan hubungan dalam manajemen tersebut. Itulah prinsip tentang ilmu manajemen dalam konteks ontologi. Nah, landasan ontologis ini membantu para peneliti dan praktisi manajemen dalam menggambarkan dan menganalisis entitas dan hubungan di dalam organisasi serta memahami bagaimana mereka saling berinteraksi. Dengan memahami ontologi objek dalam ilmu manajemen, mereka dapat mengembangkan teori, model, dan praktik yang lebih baik untuk mengelola organisasi dan mencapai tujuan manajerial. Nah, itulah yang sempat saya jelaskan tentang objek apa yang ditelaah dalam ilmu manajemen pada landasan ontologi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Zalm Sarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Landasan epistemologi menjelaskan bagaimana prosedur atau proses manajemen atau pengaturan, pengelolaan, dan pengadilan dan bagaimana ilmu manajemen itu dikembangkan. Landasan epistemologi dalam ilmu manajemen menjelaskan cara prosedur dan proses manajemen, pengetahuan, pengelolaan, dan pengendalian dilakukan, serta bagaimana ilmu manajemen dikembangkan. Epistemologi adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan pengetahuan, cara memperoleh pengetahuan, dan validitas pengetahuan. Dalam konteks ilmu manajemen, landasan epistemologi melibatkan beberapa aspek yang diterkaitkan dengan pemahaman tentang pengetahuan dalam ilmu manajemen dan bagaimana pengetahuan tersebut dikembangkan. Berikut ini adalah beberapa poin penting dalam landasan epistemologi ilmu manajemen. Yang pertama, objektivitas.
Landasan epistemologi ilmu manajemen menekankan pentingnya objektivitas dalam memperoleh pengetahuan. Pengetahuan dalam ilmu manajemen harus didasarkan pada fakta bukti dan analisis yang objektif, pendekatan ilmiah, dan metode-metode penelitian yang sesuai digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna menghindari bias dan kesalahan subjektif. 2. Metode ilmiah. Landasan epistemologi ilmu manajemen menganut pendekatan ilmiah dalam pengembangan pengetahuan. Metode ilmiah melibatkan proses pengamatan, pengujian, hipotesis, analisis data, dan penyusunan teori yang berdasarkan bukti empiris. Melalui metode ilmiah, ilmu manajemen berusaha untuk mengembangkan pengetahuan yang dapat diandalkan dan bermanfaat bagi praktik manajemen. 3. Interdisipliner. Landasan epistemologi ilmu manajemen mengakui bahwa ilmu manajemen merupakan disiplin yang terkait erat dengan disiplin-disiplin lain. Pendekatan interdisipliner diterapkan untuk membukakan konsep, teori, dan metode dari berbagai disiplin. Ilmu seperti ekonomi, psikologi, sosiologi, dan ilmu komunikasi. Pendekatan ini memperkaya pemahaman tentang kompleksitas dan dinamika dalam konteks manajemen. 4. Pengujian empiris. Landasan epistemologi ilmu manajemen menekankan pentingnya pengujian empiris terhadap teori dan konsep yang dikembangkan melalui pengumpulan dan analisis data objektif. Teori-teori dan konsep-konsep dalam ilmu manajemen dapat diuji kebenarannya dan diverifikasi. Pengujian empiris membantu dan memvalidasi atau merevisi pengetahuan yang ada serta mendeskripsikan prinsip-prinsip dan praktik-praktik terbaik dalam manajemen. 5. Pembelajaran berkelanjutan. Landasan epistemologi manajemen mengakui bahwa pengetahuan dalam bidang ini terus berkembang. Ilmu manajemen secara terus-menerus mengintegrasikan penemuan baru, praktik terbaik dan perspektif yang berkembang dalam pengembangan teori dan praktik manajemen. Pembelajaran berkelanjutan menjadi kunci dalam pengembangan ilmu manajemen yang relevan dan adaptif terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan organisasi. Nah, itulah tadi poin-poin landasan epistemologi ilmu manajemen. Nah, melalui landasan epistemologi manajemen ini, ilmu manajemen berusaha untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat diandalkan, objektif, dan bermanfaat dalam memahami, menjelaskan, dan mengelola organisasi serta aktivitas yang manajer. Selanjutnya, saya akan membahas pada bagian ketiga atau bagian yang terakhir. Landasan aksiologis menjelaskan apa saja manfaat ilmu manajemen dalam praktik manajemen, mengapa harus dipelajari dan dimengerti oleh calon manajer dan wirausahawan. Manfaat mempelajari ilmu manajemen dapat membentuk pribadi yang ulet dan teliti, mampu berkomunikasi dengan baik, dan dapat meningkatkan kemampuan dalam menganalisis problem solving. Ilmu manajemen yang sangat baik penting dalam mengatur dan mengarahkan sekelompok atau sebuah organisasi perusahaan. Pentingnya mempelajari dan mengerti ilmu manajemen karena ilmu tersebut agar memahami apa yang perusahaan kantor butuhkan untuk mencapai tujuan lebih efisien. Selain itu, agar secara sistematis memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Seorang manajer atau wirausahawan perlu memahami manajemen bisnis agar membantu meningkatkan kinerja dalam berbisnis. Manajemen berbisnis mampu memberikan berbagai dampak positif sehingga secara langsung akan mampu meningkatkan kinerja.
Setiap usaha dari yang paling kecil sekalipun membutuhkan manajemen yang baik untuk memastikan proses produksi, distribusi, dan penjualan berlangsung dengan baik. Seorang manajer atau wirausahawan harus mampu mengatur waktu yang tersedia dan mengalokasikannya untuk menyelesaikan tanggung jawab yang kian bertambah. Memang suatu hal yang penting untuk dilakukan. Tujuannya agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Agar dapat mengerjakan tugas ataupun tanggung jawab secara disiplin, seorang manajer dan wirausahawan harus memiliki kemampuan manajemen yang baik. Tanpa kemampuan tersebut, bukan tidak mungkin akan merasa kesulitan untuk merampungkan tugas-tugas tersebut. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif, menggunakan sumber daya yang tersedia. Agar kinerja manajemen dalam kegiatan berbisnis dapat berjalan dengan lancar, ada beberapa unsur yang saling melengkapi dan harus diposisikan setara. Secara umum, ada 6 unsur pada kegiatan manajemen. Yang pertama, manusia. Dalam kegiatan manajemen, sumber daya manusia membuat rencana dan tujuan yang ingin diraih. Untuk itu, tanpa adanya manusia, kegiatan manajemen tidak akan pernah ada. Yang kedua adalah uang. Uang menjadi unsur penting dalam kegiatan manajemen karena menjadi perantara utama dalam mencapai tujuan. Biaya operasional dalam sebuah kegiatan manajemen tentu membutuhkan uang agar dapat berjalan baik. Yang ketiga ada material. Unsur manajemen ini adalah salah satu faktor penting karena kualitas bisnis dipengaruhi oleh kualitas material yang dipilih. Jadi, jika material yang dipilih buruk, tujuan manajemen akan sulit tercapai. Dan yang keempat ada mesin. Mesin merupakan unsur lain yang perlu diperhatikan. Dengan adanya mesin atau teknologi, pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia pasti akan lebih mudah. Tujuan pun dapat tercapai lebih efektif. Adapun yang kelima adalah metode. Unsur ini mempengaruhi kinerja dalam sebuah manajemen. Jika metode yang dibuat berdasarkan target, fasilitas, waktu, uang, dan kegiatan bisnis, kegiatan manajemen pasti akan berjalan lebih lancar. Unsur ini juga perlu mendapat campur tangan. Dan yang terakhir ada pasar. Unsur ini terbilang krusial karena sebuah bisnis hanya dapat berkembang jika telah dikenal di pasaran. Unsur pasar dipengaruhi oleh unsur material karena barang atau jasa yang laku harus memiliki kualitas baik.